Assalamualaikum, selamat pagi Aga Kariba pemirsa. Seputar ID Sosial kembali hadir menyapa Anda dengan beragam informasi yang telah kami siapkan untuk menemani kebersamaan kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi diantaranya. 4 lapak pedagang ludes terbakar, diduga akibat ledakan tabung gas. Dua orang gadis pengendara motor nyasar masuk tol ikuti Google Maps. Jasa grooming kucing hasilkan jutaan rupiah per bulan. Selain cuplikan informasi tadi, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar iNews Social kami. Pemirsa, 4 lapak warkop dan laundry di Jalan Bantak-Bantaeng, Makassar ludes terbakar Senin dini hari. Sebelum terbakar, awalnya warga mendengar ledakan sebanyak 2 kali dan langsung disusul dengan kobaran api. Kobaran api menghanguskan 4 lapak pedagang yang terdiri dari warkop dan tempat laundry di Jalan Bantak-Bantaeng, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Senin dini hari. Besarnya kobaran api ditambah banyaknya material bangunan yang mudah terbakar, membuat api cepat merambat dan menghanguskan seluruh lapak pedagang warkop dan sebuah tempat usaha laundry. Puluhan unit mobil damkar Makassar yang dikerahkan ke lokasi berhasil memadamkan kobaran api sehingga tidak merembet ke rumah warga. Pasca peristiwa ini, pengelola warkop mendatangi lapak miliknya untuk mencari benda berharga yang masih bisa digunakan. Dari keterangan warga, awalnya mereka mendengar suara ledakan sebanyak 2 kali dan langsung disusul dengan kobaran api yang timbul dari lapak tempat usaha laundry. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Lantaran seluruh bangunan lapak beserta isinya termasuk 1 unit motor ludes dilalap api. Setengah 2 kapan Pak? Setengah 2 Pak? Iya. Itu api dari mana Pak? Api awalnya dari laundry. Dari laundry? Iya. Itu ada ledakan atau gimana tadi? Ada ledakan. Oh, ada ledakan. Sekitar 2 kali. Pak, pada saat kejadian Bapak di mana? Saya masih dulu di warkop juga, di sebelah. Saya belum tidur, jadi saya pas dengar begitu saya keluar. Saya belum lihat api. Ya, saya panggil teman yang punya warkop sebelah, kan dekat dari sini rumahnya. Setelah saya panggil, saya kembali, ya api sudah sampai di warkop saya. Berapa lapak ini Pak di sini? 4. Berapa lapak? Iya, 3 warkop, 1 laundry. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Diduga salah jalan saat mengikuti aplikasi penunjuk arah, 2 orang gadis pengendara sepeda motor terekam video amatir saat melintas di jalur tol Reformasi. Dari keterangan polisi, awalnya pengendara tersebut melintas dari arah Pelabuhan Soekarno-Hatta dan masuk melalui gerbang tol Cambaya. Belum sampai di loket pembayaran, pengendara motor langsung berbalik arah dan keluar tol dengan melawan arus. Dua gadis pengendara sepeda motor terekam video amatir warga saat melintas di jalur tol Reformasi Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam video amatir yang viral di berbagai platform media sosial, nampak seorang gadis pengendara motor metik tidak memakai helm dan terlihat santai saat mengemudikan kendaraan di jalur tol Reformasi Makassar. Satuan PJR Ditlantas Polda yang melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak tol menegaskan, awalnya 2 gadis pengendara sepeda motor tersebut melintas dari arah pelabuhan dan masuk lewat gerbang tol Cambaya. Namun, belum sampai di loket pembayaran pertama, 2 gadis pengendara motor ini dikatakan berbalik arah setelah ditegur pengendara mobil. Pengendara motor diketahui keluar dari jalur tol dengan melawan arus. Manit Tol Sat PJR Ditlantas Polda Sulsel Ibtu Husman mengatakan, dugaan kuat pengendara motor ini terseret setelah mengikuti arahan aplikasi penunjuk arah Maps. Pasalnya kejadian serupa sering terjadi dan mereka mengaku masuk tol setelah mengikuti aplikasi penunjuk arah. Itu 18.30
dia arahnya dari arah pelabuhan masuk di gerbang Cambaya. Namun itu pun tidak sampai di gerbang untuk pengendaranya, langsung balik kanan kembali. Informasi dari komisi dari tol bahwasanya langsung putar balik kembali ke arah pelabuhan. Katanya ada pengendara yang menegurnya sehingga dia kembali ke arah pelabuhan. Sabtu JR Ditlantas Polda Sulsel menghimbau agar pengendara roda 2 lebih tertib berkendara dan tidak masuk jalur tol yang hanya diperuntukkan untuk kendaraan roda 4. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yolyosvin iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda Sulsel Irjen Pol Setio Budi Mumpuni Harso dan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto menandatangani nota kesepahaman dalam rangka menjaga ketertiban lalu lintas dan keamanan masyarakat yang kondusif tahun politik. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Makassar bersepakat membuat pelayanan publik yang berbasis teknologi dan command center. Hal itu tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto dan Kapolda Sulsel Inspektur Jenderal Setio Budi Mumpuni di kantor Balai Kota Makassar. MOU tentang pelayanan publik berbasis teknologi informasi ini merencanakan integrasi teknologi informasi antar Pemkot Makassar dengan Polda Sulsel dalam mewujudkan kondusivitas keamanan di Kota Makassar. Kapolda Sulsel Irjen Pol Setio Budi menyampaikan apresiasinya terhadap Ramdan Pemanto lantaran sudah banyak menempatkan CCTV hingga di lorong-lorong. MOU ini meningkatkan kerjasama terkait jaringan IT dengan menempatkan CCTV sebanyak 9.000 unit di Kota Makassar. Dengan terintegrasinya jaringan IT yang dimiliki Kota Makassar akan saling mendukung dengan Polda untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Hari ini kita berkunjung ke Wali Kota Makassar terkait dengan meningkatkan kerjasama untuk terkait dengan jaringan IT. Bahwa di Makassar ini Pak Wali Kota luar biasa sudah menempatkan CCTV 9.000 di Makassar. Kemudian Polda itu terbatas. Jadi dan ini dengan integrasinya jaringan IT yang dimiliki oleh Wali Kota Makassar dengan Polda ini nanti saling mendukung untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Dan juga untuk pengungkapan kasus. Ini sudah berjalan MOU perpanjangan yang ke-3 kalinya selama 3 tahun. Ini perpanjangan yang ketiga kali. Setiap tahun kan MOU itu 1 tahun umurnya. Yang kedua, saya ingin memanfaatkan momen ini untuk minta advice kepada Pak Kapolda dan seluruh jajaran. Apalagi kami lagi membuat war room yang terbaru, teknologi yang terbaru. Dan kebetulan kita kan ada agenda-agenda nasional termasuk agenda politik di tahun depan yang begitu harus dijaga, dimitigasi seperti apa sampaikan Pak Kapolda tadi. Nah, sehingga tidak hanya sampai di situ saja di momen-momen insidentil seperti itu, tapi momen-momen secara rutin ya, sehingga kami akan mendapatkan sistem yang betul-betul useful atau berguna atau khusus dalam sisi keamanan seperti itu. Sementara untuk pengawasan pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden mendatang, jajaran Polda Sulawesi Selatan akan mengantisipasi dengan menempatkan sejumlah CCTV di wilayah Kota Makassar. CCTV akan terintegrasi langsung dengan kepolisian, bisa mengawasi secara langsung tingkat eskalasi peluang terjadinya ancaman, gangguan, deteksi dini sehingga tidak terjadi kerusuhan. Dari target 5.000 lorong di Kota Makassar, saat ini sudah sebanyak 2.007 lorong wisata terpasang CCTV, sehingga diharapkan agar semua sisi kota termonitor dengan baik. Dari Makassar, Muhammad Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, kejuaraan internasional Men and Women Softball turnamen bertajuk Makassar Open 2023 kembali akan digelar. Rencananya kejuaraan ini akan diikuti 7 negara di lapangan softball Karebosi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejuaraan Makassar Open 2023 International Men and Women Softball Turnamen kembali akan digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Agenda berskala internasional ini akan digelar selama 8 hari, yakni pada tanggal 17 hingga 24 September mendatang di lapangan softball Karebosi, Kota Makassar. Rencananya turnamen ini akan diikuti 7 negara diantaranya Jepang, Filipina, Papua Nugini, New Zealand, Malaysia, Kanada, dan Indonesia. Selain menjadi magnet para atlet mancanegara, Makassar Open 2023 International Softball dinilai mampu meningkatkan sport tourism bagi Makassar, Sulawesi Selatan. Ketua Umum Pemprov Perserikatan Baseball Softball Seluruh Indonesia atau Perbasasi Sulsel sekaligus Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan, Makassar Open 2023 disebut sudah menjadi seri kejuaraan yang diakui oleh dunia. Olehnya itu, banyak atlet internasional yang akan hadir dalam ajang tersebut. Visi misi kami dengan Ibu Wali menjadi peran-peran dunia. Nah, kita sekarang ini bisa saya simpulkan bahwa ini kejuaraan dunia. Di Indonesia itu baru topnya kejuaraan Asia secara official. Ini kejuaraan dunia dan open turnamen. Yang menarik open turnamen karena officialnya 7 negara, tapi isinya itu bisa sampai lebih 10 negara. Ada Kanada, ada Amerika, ada Belanda. Jadi pemain-pemainnya itu berbagai negara. Nah, artinya kita bersyukur di Makassar dan itu sudah trust, sudah ditunggu-tunggu. Mereka habis kejuaraan dunia itu udah bicara kita ketemu di Makassar. Nah, kira-kira begitu menariknya Makassar di mata mereka. Untuk turnamen softball Makassar 2023 ini, terdapat 12 tim yang akan bertanding, di mana ada 6 tim laki-laki dan 6 tim perempuan yang akan berpartisipasi. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, menyusul banyaknya permasalahan dan tantangan jasa keuangan saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendapatkan penegasan kewenangan untuk memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederika Widyasari Dewi, usai memberikan sambutan dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 di Baruga Arifah, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Senin siang. Jadi contohnya literasi inklusi juga itu ditulis di undang-undang bahwa pelaku usaha jasa keuangan itu juga harus melakukan literasi inklusi. Jadi nggak boleh cuman jualan tok ya, tapi nggak melakukan literasi. Itu bahaya karena orang inklusi tapi nggak ngerti gitu. Kemudian yang kedua, penanganan pengaduan konsumen yang selama ini sudah ada. Penguatan lembaga alternatif penyelesaian sengketa ditulis juga di undang-undang. Itu bagaimana menjadi saluran bagi konsumen yang kemudian punya sengketa dengan pelaku usaha jasa keuangan, itu ada penyalurannya di lembaga alternatif penyelesaian sengketa ini. Kemudian yang berikutnya pengawasan perilaku pelaku. Jadi tadi yang saya sampaikan di dalam, banyak sekali kasus itu bukan dari aspek prudensialnya, bukan dari sisi kesehatan banknya, rasio-rasio, enggak, semuanya bagus. Tapi perilakunya itu merugikan konsumen dan masyarakat gitu. Itu yang kemudian kami berubah menjadi kepala eksekutif. Jadi kami mengawasi dan bisa memberikan sanksi ya kepada pelaku-pelaku yang tidak taat terhadap ketentuan perlindungan konsumen. Ini tentu adalah bagaimana penegasan sanksi yang sangat berat kepada pelaku aktivitas keuangan ilegal. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan, literasi keuangan di Sulawesi Selatan sangat rendah sementara inklusi tinggi. Atas sosialisasi yang dilakukan hari ini karena memang di kita di Sulawesi Selatan ini masih ada sebuah persoalan terkait dengan literasi yang masih sangat rendah sementara inklusinya sangat tinggi sehingga ada gap antara pengguna dengan pengertian pemahaman terhadap literasi keuangan ini dan itu tentu menjadi tanggung jawab kita secara bersama-sama. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali hadir dengan informasi seorang pria diciduk warga mencuri pakaian dalam wanita. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Dan cobalah, mari kita semua saling
saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dokter di Kota Parepare, Sulawesi Selatan kembali menemukan 2 kasus pembesaran alat vital pria. Kedua pasien ini pun kini dalam perawatan dokter di Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, Parepare. Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie di Kota Parepare menangani 2 kasus pembesar alat vital yang dialami 2 orang pria di Kota Parepare. Kasus ini bermula dari keluhan 2 pasien yang merasakan nyeri pada alat vital mereka. Setelah diperiksa, dokter menemukan 2 pasien ini telah melakukan suntikan pembesar alat vital dengan menyuntikkan minyak kemiri ke alat vital mereka. Akibatnya kedua pasien ini merasakan nyeri di area skrotum dan kantung kemih dan akhirnya mengalami infeksi. Kini pihak dokter Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie melakukan operasi pertama dengan mengeluarkan nanah yang menjalar ke area skrotum dari batang penis yang disuntikan. Minggu ini saya menemukan 2 kasus lagi. 2 kasus lagi di 2 rumah sakit yang berbeda. Untuk kasus namanya istilah kedokterannya adalah silikonoma penis. Jadi kasus di mana batang penis yang bersangkutan, pasien bersangkutan itu mengeras akibat suntikan dari beberapa bahan yang disuntikkan masuk ke dalam batang penis tersebut. Bahan yang selama ini sering saya dapat informasi dari pasien itu adalah minyak kemiri. Saat ini penanganannya saya masih konservatif, belum menuju ke tindakan operatif. Saya menurunkan risiko infeksi dulu yang ada, karena saya lihat sudah ada infeksi, sudah ada bernanah. Jadi tindakannya adalah menurunkan infeksinya dulu, membuang nanahnya. Sebelumnya, kasus serupa juga pernah terjadi pada tahun 2015 silam dengan jumlah 20 pasien. Dan kini kembali ditemukan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dari Parepare, Erwin Eka Pratama, Ainus melaporkan. Aksi tidak senonoh dilakukan oleh seorang pria di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Dirinya diciduk warga saat mencuri pakaian dalam milik wanita yang akan digunakannya untuk menonton film tak senonoh. Pelaku nyaris dihajar massa saat terciduk mencuri. Ade, pemuda 23 tahun asal Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan nyaris dihajar massa usai terciduk mencuri pakaian dalam wanita di lingkungan Ton Rosat dan Kecamatan Tiruang, Kabupaten Pindrang. Usai ditangkap warga, pelaku langsung diamankan polisi ke kantor Polsek Tiruang bersama barang bukti 4 buah pakaian dalam, yakni celana dalam dan bra wanita. Pengakuan pelaku kepada polisi, dirinya nekat mencuri celana dalam untuk digunakan membangkitkan gairah seksual saat menonton film porno. Maaf, dengan celana dalam dengan BH itu Pak, yang berjumlah 4 celana dalam, 4 BH dengan celana dalam juga termasuk. Sudah kami interogasi, alasannya pakaian dalam itu dia pakai setelah menonton, dia lihat itu pakaian dalam, artinya nafsunya semakin tinggi. Ya. Itu sebenarnya pakaian untuk apa? Mencari pakaian dalam perempuan di mural. Itu apa? Dipakai untuk apa? Nonton. Itu apa nonton? Nonton apa? Film seks. Ya. Atas perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolsek Tiruang, Kabupaten Pindrang untuk menjalani proses lebih lanjut oleh kepolisian. Dari Pindrang, Erwin Eka Pratama, Ainus melaporkan. Perubahan jalur untuk ujian praktek pembuatan SIM C dinilai sangat efektif dan mempermudah masyarakat. Subdit Rejiden Ditlantas Polda Sulsel mencatat sebanyak 10.000 lebih pembuatan SIM telah terrealisasi dan hampir di seluruh Satpas jajaran Polres Polda Sulawesi Selatan.
Berdasarkan analisis dan data Subdit Rejiden di Telantas Polda Sulsel, penertiban material untuk pembuatan SIM C mengalami peningkatan setelah jalur ujian praktek SIM dari jalur zigzag atau huruf 8 ke landasan sirkuit atau huruf S. Dari data terakhir, pembuatan SIM C mengalami peningkatan di angka 10% atau sekitar 10.000 lebih untuk penerbitan SIM C baru. Hal ini berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel selama sebulan pasca diterapkannya jalur baru tersebut. Kasubdit Rejiden di Telantas Polda Sulsel AKBP Restu menegaskan, landasan berbentuk huruf S yang telah diterapkan selama sebulan terakhir disambut baik seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan. Peningkatan dalam pembuatan SIM C dipengaruhi faktor landasan ujian. Pasalnya selama ini masyarakat mengeluhkan landasan berbentuk zigzag atau huruf 8 yang kadang-kadang pemohon SIM C tidak lulus. Sejalan dengan itu, penerimaan negara bukan pajak juga meningkat. Sebagaimana diketahui, untuk pembuatan SIM C masyarakat dikenakan tarif sebesar Rp100.000, sedangkan untuk SIM A sebesar Rp120.000. Baik, kami dari Polda Sulawesi Selatan dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas telah memberlakukan sirkuit uji praktek penerbitan SIM C yang baru dengan menggunakan sirkuit yang baru. Yang sebelumnya zigzag dan angka 8 saat ini sudah berubah menjadi sirkuit dengan huruf S yang terdiri dari 3 lintasan lurus dan juga 5 lintasan berbelok yang menyerupai huruf S. Dan setelah kami analisa evaluasi bahwa di bulan Agustus ini telah terbit SIM C baru sebanyak 10.000 lebih di Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran Direktorat Lalu Lintas dan Satlantas. Ini tentunya mengalami peningkatan kurang lebih 10% dari bulan-bulan sebelumnya untuk penerbitan SIM C baru. Dengan adanya perubahan ini diharapkan terus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memiliki surat izin mengemudi atau SIM demi mewujudkan lalu lintas yang aman dan tertib. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuliosvin iNews melaporkan. Pemirsa, memiliki kucing dengan bulu lebat indah dan terawat tentu menjadi impian semua pemilik kucing. Namun, perawatan yang rutin kadang menjadi kesulitan tersendiri. Peluang ini dimanfaatkan oleh seorang pemuda di Parepare dengan membuka jasa grooming kucing dengan layanan home service hingga menghasilkan cuan hingga jutaan rupiah per bulannya. Memiliki kucing peliharaan yang cantik perlu perawatan rutin dan pemberian nutrisi yang tepat. Sayangnya, tidak semua pemilik kucing memiliki waktu luang untuk merawat dan mempercantik hewan peliharaan mereka. Peluang ini pun dimanfaatkan Ilham Akbar Hussein, seorang pemuda 26 tahun di Parepare, dengan membuka jasa grooming kucing dengan layanan home service. Awalnya, dirinya membuka salon khusus kucing di rumahnya. Namun, lantaran ibunya alergi dengan bulu kucing, ia pun memutuskan untuk membuka layanan home service. Namun, dalam proses grooming kucing, tidak jarang Ilham harus mendapatkan cakaran dari kucing. Namun, karena memang pecinta kucing, hal ini sudah biasa dirasakan oleh Ilham dan sudah menjadi tantangan dalam menekuni pekerjaan yang sudah menjadi hobinya ini. Kini, berkat usaha home service grooming kucing yang ditekuninya sejak tahun 2020 lalu ini, kini Ilham mampu menghasilkan cuan hingga jutaan rupiah per bulannya. Awalnya sih saya buka layanan home service itu karena ibu di rumah nggak suka kucing, makanya saya punya ide untuk membuka layanan home service. Selain itu, keunggulan bisa home service itu kucing jadi lebih tenang, terus lebih nyaman, dan yang punya kucing pun juga jadi lebih bisa melihat langsung ya? Iya, bisa lihat langsung proses pengerjaan kucingnya. Iya. Karena sudah dikenal oleh para customer, Ilham pun membatasi pelanggan hingga 6 ekor kucing perharinya. Untuk jasa grooming kucing, Ilham pun memasang tarif mulai dari Rp50.000 hingga Rp150.000 tergantung dari jenis perawatannya. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan.
Menikmati sunset dari pesisir pantai bisa menjadi agenda libur akhir pekan. Seperti yang ada di Kota Parepare sore hari, di mana pesisir pantai yang ramai oleh kalangan anak muda yang menikmati suasana ditemani sunset sambil bersuah foto. Jika di waktu sore hari, tidak ada salahnya untuk memanfaatkan waktu libur akhir pekan dengan menikmati keindahan sunset dari bibir pantai. Seperti di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, warga memanfaatkan waktu lenggang di sore harinya dengan menikmati keindahan matahari terbenam dari pesisir pantai di Mati Rotasi yang terletak di Kecamatan Ujung Kota Parepare, Sulawesi Selatan ini. Untuk lokasi ini cukup gampang karena lokasinya yang berada di pertengahan Kota Parepare. Selain bisa duduk santai di bebatuan, pasir putih di pesisir pantai juga menjadi tempat bermain anak-anak dan orang dewasa. Keindahan sunset dari pantai ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah kalangan anak muda untuk bersuah foto untuk diupload di Instastory mereka. Sedang menikmati sunset dan melihat warga-warga di sekitar pantai. Kalau di sini memang tempatnya ramai atau gimana? Selalu ramai setiap hari. Setiap hari. Foto-foto disimpan di Instastory, video-video, sunset. Melihat hamparan laut berwarna senja serta perahu nelayan yang berlalu lalang, membuat pengunjung di pantai ini betah untuk berlama-lama. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Tetaplah bersama kami dan nantikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salamak ki, tapada salamak. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.